Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu pengguna dan pengembang sistem informasi seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Ika Sri Mawardani dengan nomor 67211419193 dari Rombel Akuntansi B 2019. Kemudian, tujuan belajar yang akan dicapai pada bab ini adalah sebagai berikut. Kemudian sebelum menginjak pada materi, yang pertama adalah pendahuluan, berisi spesialis informasi sebuah perusahaan terdiri atas analisis sistem, administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Para spesialis ini awalnya berada dalam satu unit layanan informasi, namun belakangan mereka dialokasikan ke area-area bisnis. Kemudian organisasi bisnis itu apa sih? Pada sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Kemudian dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem-sistem informasi dirancang khusus oleh suatu organisasi fisik dan untuk organisasi fisik yaitu cara bagaimana sumber daya fisik seperti manusia, bahan baku, mesin, dan uang dialokasikan ke berbagai area fisik perusahaan seperti itu. Kemudian ini adalah sebuah struktur yang disebut sebagai organisasi maya atau virtual organization. Kemudian spesialis informasi untuk menggambarkan karyawan yang bertanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya ini dalam perusahaannya. Kemudian spesialis sistem itu ada 6. Yang pertama, analisis sistem bekerja sama dengan pengguna untuk menggambarkan suatu sistem baru dan mempelajari sistem yang telah ada. Kemudian DBA, tugas utama perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Kemudian webmaster bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antara pelanggan dan perusahaan selalu terbuka. Yang keempat adalah spesialis jaringan, kerjasama dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data. Kemudian, yang kelima adalah programmer, membuat kode program komputer, mengubah data menjadi informasi, dan yang keenam adalah operator. Kemudian struktur organisasi layanan informasi. Nah, di sini adalah suatu struktur organisasi bagi unit layanan informasi perusahaan yang telah tersentralisasikan. Seperti ini. Kemudian ini adalah struktur layanan organisasi informasi yang dimulai dari manajemen puncak sampai ke bawah adalah struktur organisasi inovatif, suatu model jaringan dari struktur organisasi layanan informasi yang menerapkan fitur model sekutu, platform, dan berskala. Kemudian model jaringan sistem informasi, seperti ini. Struktur tersebut meliputi jaringan penentuan visi yang memungkinkan CEO bekerja dalam manajemen puncak dan dalam perencanaan strategi sumber daya informasi. Kemudian komputasi pengguna akhir, ini adalah rantai komunikasi tradisional. Kemudian komputasi pengguna akhir timbul sebagai akibat dari 4, yaitu dampak penggunaan komputer, layanan informasi, murahnya piranti keras, kemudian piranti lunak yang siap pakai. Komputasi pengguna akhir di sini menunjukkan suatu skenario komputasi pengguna akhir di mana pengguna akan mengandalkan spesialis sistem informasi untuk mendapat dukungan pada tingkat tertentu. Kemudian pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam pencapaian sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Kemudian komputisasi perusahaan memberikan 2 manfaat utama, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua adalah mempersulit jarak komunikasi. Resikonya ada 6,
hilangnya keamanan, hilangnya integritas data, hilangnya kendali, sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dengan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Kemudian kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Di sini ada pengetahuan pengembangan sistem, itu ada 6. Yang pertama pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem. Dan yang terakhir adalah pembuatan model sistem. Kemudian keahlian pengembangan sistem itu ada 4. Yang pertama keahlian komunikasi, kemampuan analitis, kemudian kreativitas, dan kepemimpinan atau leadership. Ini adalah tabel persyaratan pengetahuan yang saya sebutkan tadi, kemudian ini adalah tabel persyaratan keahlian. Kemudian mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan sebagai sistem jenis yang lain yang harus dikembangkan, seperti menciptakan pengetahuan, pengelolaannya bagaimana, mengirimkan ke pengguna yang tepat. Kemudian office automation. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang berhubungan dengan komunikasi informasi ke orang lain di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian pergeseran dari pemecah masalah administrasi ke manajerial. Seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah mereka yang sedang hadapi. Contohnya mereka saat menggunakan email, fax, dan sebagainya. Kemudian kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat bekerja tersebut terhubung dengan satu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Di kantor maya ini dimulai dengan konsep telecommunication yang kemudian disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Telecommunication diperkenalkan karena sepertinya merupakan suatu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat bekerja secara elektronik. Kemudian hoteling itu keunggulannya adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Kemudian di sini keuntungan kantor maya itu ada biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya pergantian pekerjaan, kemudian kontribusi sosial. Nah, di dalam kelebihan pasti ada kekurangan atau kerugian kantor maya, itu moral yang rendah, kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi maya adalah keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas sehingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah kantor maya. Kemudian dampak sosial organisasi maya. Di sini kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan pemerintahan, gedung-gedung pencakar langit, dan transportasi menjadikan kota lebih tenang untuk dihuni. Kemudian menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan suatu sistem informasi. Selain sebagai pemain utama, kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi, namun kelamaan telah dimainkan oleh peran yang semakin penting. Pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan. Ini adalah sistem awal pengembangan produk baru. Kemudian ini adalah sistem pengembangan konsep produk baru. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.